Oke, pada materi kali ini kita akan membahas tentang cara membaca skematik diagram laptop. Hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan ketika kita memulai atau baru memulai untuk mempelajari skematik laptop diagram adalah seperti cara membaca skematik. Satu, pengenalan simbol, pengenalan fungsi, atau mempelajari simbol, mempelajari fungsi, dan cara kerjanya. Berikut juga basic-basic tentang elektronika. Komponen yang digunakan sebuah motherboard laptop tidak banyak ya, terdiri dari resistor, kapasitor, induktor, terus macam-macam voltage, gerbang-gerbang logika. Tapi untuk komponen yang sering digunakannya atau yang umum banyak digunakannya adalah cukup 5 saja dulu kita pahami, seperti resistor, kapasitor, induktor, FET. Yang kelima adalah IC. Jadi untuk kelima komponen ini silakan kembali juga ke materi tentang komponen atau buka modul tentang komponen yang digunakan motherboard laptop. Cukup 5 saja dulu. Kita mempelajari fungsinya, menghafal simbolnya, mempelajari cara kerjanya. Berikut juga yang paling vital adalah mempelajari cara mengukurnya atau mengidentifikasi komponen tersebut rusak atau tidak. Itu yang paling penting. Ada juga alternatif simbol seperti tadi yang sudah dijelaskan, itu tentang gerbang-gerbang logika seperti gerbang logika AND, OR, XOR, NOR, dan lain sebagainya. Untuk the basic elektronika kita bisa memanfaatkan media Google seperti ini. Resistor, kita bisa menggunakan Wikipedia atau website dan blog lainnya yang membahas tentang komponen-komponen elektronika dan basic elektronika. Perlu diketahui juga kita harus sedikit mengetahui tentang rangkaian elektronika seperti rangkaian seri. Seperti ini. Contoh rangkaian seri. Atau juga mengetahui tentang apa itu daya, apa itu hambatan, apa itu tegangan, apa itu ampere. Kita bisa memanfaatkan media Google tentang pengertian hambatan, arus, tegangan, bunyi, hukum Ohm, dan lain sebagainya. Di sini kita jelaskan beberapa kuncinya saja tentang cara membaca skematik. Silakan untuk pengembangan lebih lanjut bisa memanfaatkan media Google tadi. Ada juga revisi atau juga mengenal BIOS atau microcontroller dan cara refreshing. Ini masuk ke tahap chief tadi, komponen kelima yang digunakan motherboard laptop. Nah, sekarang kita akan melangkah ke menggunakan skematik ke dalam proses servis atau studi kasus servis langsung di lapangan. Contohnya adalah kita jangan langsung membuka skematik. Misalkan kita ambil contoh skematik SR4732Z ya. Kita langsung membuka semua dari halaman 1 sampai 40 misalkan. Jadi kita cukup yang jadi patokan adalah contohnya seperti rusaknya sound atau rusaknya bagian hard disk no detect. Kita gunakan skematik ini. Atau juga misalkan seperti rusaknya pada sound, seperti pada sound codec OPM 61454 halaman 27. Kita cukup mengacu pada halaman 27 saja.
kita cukup telusuri jalur tentang audio op-amp atau audio amplifier sebuah motherboard laptop. Inputnya dari mana, outputnya dari mana, IC apa saja yang digunakan, ini adalah IC-IC yang digunakan, ini adalah op-amp-nya atau amplifiernya yang digunakan. Kemudian kita cocokkan dengan bentuk asli atau bentuk fisiknya. Di bentuk fisiknya, untuk di motherboard ini di sebelah atau sebalik, di sebalik motherboard kita hanya mempunyai gambar bagian depannya saja, sedangkan bagian belakang belum ada. Atau dicontohi gambar ini. Ini IC-IC yang digunakan sound. Yang tadi adalah kerusakan, yaitu definisi kerusakan studi kasus ketika proses langsung di lapangan. Kita cukup mengacu pada kerusakan yang dituju, misalkan pada sound ya pada sound, misalkan pada prosesor kekurangan tegangan pada prosesor, atau pada power ya pada power. Contohnya adalah PCC core pada prosesor. Kita ingin mengetahui nilai prosesor, misalkan pada kasus no display ESR4732Z. Lalu kita ingin mengetahui nilai yang pas yang tertera di skematik berapa. Lalu kita cocokkan. Ini adalah referensi nilai skematik 0,35 sampai 1,5 volt. Kemudian kita cocokkan dengan hasil pengukuran langsung pada laptop. Kita langsung pengukuran di sini. Hasilnya harus sama yang seperti yang tertera dalam skematik, yaitu 1,5 volt, minimal mendekati 1,5 volt ini. Apabila nilai pas 1,5 volt menandakan rangkaian PCC core sebuah laptop kan kode yang tertera dalam skematik dengan yang berhubungan langsung di motherboard atau bentuk fisik. Bentuk di dalam skematik kita cocokkan dengan di bentuk fisik agar tidak keliru. Cukup dengan menandai simbol yang tertera pada motherboard seperti U2. Skematik juga U2. Skematik juga U2. Untuk mempersempit ruang lingkupnya seperti tadi.
apabila kerusakan yang kita tuju pada skematik seperti rusaknya sound atau sound tidak keluar suara, atau bermasalah pada sound dalam sebuah motherboard, bermasalah pada sound, kita cukup mempersempit ruang lingkup, yaitu hanya tertera atau tertuju pada bagian sound saja. Nomor 27 seperti tadi, nomor 27. Ini kebutuhan tegangannya, IC apa saja yang digunakan. Kemudian kita melangkah ke datasheet komponen, karena di datasheet sudah lengkap juga di sana tentang penjelasan sebuah komponen yang digunakan atau istilah-istilah skematik yang digunakan. Berikut juga dengan definisi per pin di datasheet komponen sudah jelas. Contohnya adalah seperti ini. Adalah simbol dioda, anoda, katoda. Ini kita bisa memanfaatkan media Google tadi untuk pembahasan lebih detail. Jadi kesimpulan umum dari materi ini adalah kita jangan terlalu fokus ketika proses servis langsung tertuju pada skematik. Jadi kita lakukan saja langkah manualnya dulu, karena proses akan lebih lama ketika kita menggunakan skematik. Atau seringnya kita menggunakan skematik juga akan terbiasa nantinya. Kebutuhan akan skematik kita bisa kurangi, seperti pada pembahasan yang sudah dibahas, yaitu tentang cara singkat pengukuran seperti 3 volt dan 5 volt, 19 volt, dan di switch on off. Untuk tegangan wajib kita ambil teknik cepatnya, karena dalam skematik kita ada beberapa referensi seperti power square, ini sistem input dan output IC. Kita akan kebingungan nanti. Diharapkan untuk sistematika pengukuran cepat ini adalah yang belum mengerti elektronika pun atau pembahasan tentang skematik diagram bisa dikurangi, karena kita menggunakan teknik cepat dengan simulasi gambar cukup di 19 volt, 3 volt dan 5 volt, cukup juga di switch on off di sini. Di sini sudah dijelaskan tentang kunci membaca sebuah skematik diagram. Silahkan ambil modulnya, kemudian kita kembangkan search dengan menggunakan media Google sebagai bahan acuan. Silahkan buka modul tentang cara membaca skematik. Di sini kita sudah tuliskan beberapa kunci cara membaca skematik. Silahkan untuk dikembangkan dan dikuasai lebih sespesifik mungkin. Oke, sekian dan terima kasih. Kita bahas kepada video selanjutnya tentang cara membaca skematik. Mohon maaf segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.